warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu, saya dari kelas PGMIC dengan NIM 231901107. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Video ini saya buat untuk sebagai syarat ujian akhir semester 3. Langsung saja, sebelum memulai masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, tentunya kita mulai dengan proses pengangkatan. Proses pengangkatan yang berawal dari Rasulullah SAW meninggal dan menyerahkan kepemimpinan kepada kaum muslimin tanpa pesan atau wasiat. Jadi Rasulullah setelah meninggal dunia, beliau tidak memberikan wasiat apapun kepada kaum muslimin tentang siapa yang melanjutkan kepemimpinannya. Lanjut, yang kedua, alhasil kaum Ansor dan Muhajirin bermusyawarah di Syaqifah Bani Sa'idah dengan kesimpulan bahwa kaum Ansor paling besar jasanya terhadap Islam. Jadi perlu diketahui, kaum Ansor ini merupakan kaum pertama yang mengikuti atau ikut di Islam. Jadi otomatis dia mempunyai kekuasaan yang besar untuk menjadi kepemimpinan Islam. Setelah itu dihadiri oleh Sa'ad bin Ubaidah dan sampai kabar berita tentang pertemuannya tadi didengarkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq yang diduga kabar tersebut dari suku Aus. Jadi pertemuan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu dihadiri oleh Sa'ad bin Ubaidah dan didengarkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sampai akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq tahu bahwa ada pertemuan tersebut. Selanjutnya terjadi perdebatan antara Abu Bakar Ash-Shiddiq dan kaum Muhajirin. Abu Bakar dan kaum Muhajirin. Pada waktu itu Abu Bakar Ash-Shiddiq itu sebagai juru bicara dari kaum Muhajirin. Dengan nada yang tinggi, Abu Bakar mengunggul-unggulkan kaum Muhajirin, tapi tak lupa dia juga memuji kaum Muhajirin. Jadi Abu Bakar ini adalah juru bicaranya kaum Ansor. Lalu dia itu memuji kaum Muhajirin. Setelah perdebatan tersebut, Abu Bakar Ash-Shiddiq mengingatkan kepada dua yang berdebat tadi itu bahwa kaum Quraisy yang bisa memimpin mereka. Jadi sebelum Nabi Muhammad wafat, itu kaum Quraisy, Abu Bakar mengingatkan bahwa kaum Quraisy itu bisa memimpin mereka. Yang bisa memimpin itu adalah kaum Quraisy. Karena kenapa? Karena sebelumnya itu terjadi pertikaian atau perdebatan, perselisihan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Selanjutnya, setelah terjadi perdebatan tadi, kita kan sudah musyawarah tadi oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Basir bin Sa'ad itu langsung menjabat tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Lanjut, yang kedua, yang B, itu ada sistem pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ke kawasan Syam. Yang kedua, mengembalikan ajaran Islam kepada muslim yang benar, karena sebelumnya itu terjadi beberapa ajaran yang agak menyeleweng dari Islam yang sebenarnya. Dan memberantas nabi palsu. Pada saat itu, pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, banyak sekali nabi-nabi palsu yang orang itu nggak bisa membedakan mana sih nabi yang benar dan mana yang palsu. Yang palsu ini membawa ajaran yang tidak sesuai Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan sumbernya, kebenarannya. Yang ketiga, itu mengumpulkan ayat suci Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi pada saat itu belum ada Al-Quran, teman-teman. Baru ayat-ayatnya saja oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dirangkai menjadi satu mushaf. Mushaf itu adalah lembaran. Yang keempat itu adalah mengirim pasukan ke Irak dan Syam. Yang C itu adalah usaha Abu Bakar dalam stabilisasi pemerintahan. Yang pertama ada bidang sosial dan ekonomi, menerapkan akad perdagangan, memerangi yang tidak membayar zakat, karena pada
zaman ini Abu Bakar As-Siddiq ini bertujuan untuk menegakkan hukum yang ada di wilayah tersebut dengan memerangi yang tidak membayar zakat, karena ketika dia tidak membayar zakat otomatis pemerintahan, ekonomi masyarakat itu terganggu. Yang ketiga, itu tidak menjadikan ahli ibadah sebagai pejabat negara. Lanjut, di bidang politik itu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tangan khalifah. Jadi bukan di tangan pejabat-pejabat, apalagi di tangan ahli ibadah, tidak sama sekali, tetapi di khalifah. Yang kedua adalah pemerintahan yang demokratis, terpimpin sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke? Terima kasih. Itulah penjabaran dari saya. Mungkin apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.